Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya lah kita masih merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Di kesempatan yang penuh mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Bagaimana sih ciri-ciri wanita yang dirindukan oleh surga? Lantas, apakah kita semua termasuk wanita yang dirindukan oleh surga? Wah, tentu tidak. Walaupun kita seorang muslimah, tapi belum tentu kita adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Lalu, bagaimanakah supaya kita dijadikan sebagai wanita yang dirindukan oleh surga? Inilah beberapa konektor untuk menjadi seorang wanita yang dirindukan oleh surga. Pertama adalah wanita yang mendidik dirinya menjadi wanita yang soleha. Lantas apa yang harus dipenuhi menjadi wanita yang soleha? Wanita yang soleha tidak hanya dinilai dari satu sudut pandang saja, melainkan dari sudut pandang yang lainnya. Satu hal yang menjadi barometer adalah kebaikan. Tidak hanya kebaikan yang tunggal, melainkan kebaikan yang universal. Tidak hanya baik di mata laki-laki, tapi harus baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Konektor yang harus diperankan oleh wanita yang soleha. Yang pertama adalah wanita sebagai hamba. Bagaimana sih menjadi hamba yang soleha? Yaitu dengan menunaikan sholat lima waktu, berpuasa, bersedekah, tidak menggunjing orang lain, dan tidak menggibah. Yang kedua adalah wanita sebagai anak. Wanita sebagai anak adalah wanita yang taat kepada kedua orang tuanya dan tidak menyakiti perasaan orang tuanya. Yang ketiga, wanita sebagai menantu. Wanita sebagai menantu adalah wanita yang tidak hanya mencintai orang tua kandungnya, melainkan juga mencintai mertuanya. Yang keempat, wanita sebagai istri. Bagaimana sih menjadi istri yang solehah? Yaitu dengan mentaati perintah suami, menjalankan hak-hak yang dilakukan sebagai istri, dan menjalankan semua perintah-perintah suami. Kelima adalah wanita sebagai ibu. Bagaimana sih menjadi ibu yang baik? Ibu yang baik adalah ibu yang menanamkan pada anaknya yaitu ajaran-ajaran agama sejak dini. Dan yang keenam adalah wanita dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana sih menjadi wanita yang baik dalam lingkungan masyarakat? Yaitu dengan membantu tetangga dan bersedekah. Kedua, sifat yang harus dijalankan oleh wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang menjaga lisannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal banyak sedekahnya, sholatnya, dan puasanya, tapi dia menyakiti hati tetangganya." Beliau bersabda, "Ia di neraka." Dan dia berkata lagi, ada seorang perempuan yang sedikit puasanya, sedekahnya, sholatnya, dan dia bersedekah hanya dengan sepotong keju, lalu beliau bersabda, ia di surga. Ini kita dapat menjadikan sebagai bahan renungan untuk menjadi wanita yang selalu menjaga lisannya dan tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena di satu sisi, wanita dapat mengeluarkan kata sebanyak 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki hanya dapat mengeluarkan kata sebesar 7.000 kata per hari. Ketiga adalah wanita yang menjaga auratnya. Aurat adalah sesuatu yang sangat penting untuk ditutup. Karena banyak di luar sana muslimah yang tidak menutupi auratnya. Dan marilah kita bersama-sama untuk menutup aurat kita. Yang keempat adalah wanita yang taat kepada suaminya. Dalam sebuah hadis mengatakan, jika seorang wanita menjaga sholatnya, puasanya, dan menjaga kemaluannya dan benar-benar taat kepada suaminya, maka ia berhak untuk masuk surga di pintu manapun. Hadis riwayat Ahmad. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.